Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Widya Novitasari ya. Kita ketemu di sini untuk belajar matematika. Kali ini kita akan belajar operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, khususnya saya akan membahas penjumlahan dan pengurangan tanpa alat bantu pada bilangan bulat. Nah, apa ini tanpa alat bantu? Sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kalian klik like, komen, dan subscribe. Oke, sekarang saya lanjutkan. Tanpa alat bantu, biasanya kita mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan itu menggunakan bantuan garis bilangan. Kalau angkanya kecil, tidak masalah kita menggunakan garis bilangan. Tapi bagaimana kalau angka-angkanya ini besar? Akan sangat merepotkan kalau kita memakai garis bilangan. Untuk itu, kita belajar yang tanpa alat bantu. Ini dia. Penjumlahan bilangan bulat. Di sini khususnya yang tanpa alat bantu. Saya bedakan menjadi dua nanti. Penjumlahan bilangan bulat tanpa alat bantu saya bedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, apabila kedua bilangan ini bertanda sama. Maksudnya apa? Bilangan yang dijumlahkan itu keduanya bilangan positif atau keduanya bilangan negatif. Kalau ketemu operasi yang kedua, operasi penjumlahan yang keduanya sama, bilangannya bertanda sama, maka langsung aja kita jumlahkan kedua bilangan tersebut. Nah, hasilnya kita beri tanda dengan tanda yang sama dengan kedua bilangan itu ya. Kalau keduanya positif maka hasilnya juga positif. Kalau keduanya bilangan negatif maka hasilnya juga bilangan negatif. Agar lebih jelas, ayo kita simak contoh berikut ini. Nah, di sini ada 243 ditambah 186. Kita lihat keduanya merupakan bilangan positif, jadi langsung aja kita jumlahkan. Jadi hasilnya yaitu 429. Tandanya berupa bilangan positif. Dia bertanda positif. Ini ya. Karena bilangan pertama positif, bilangan kedua positif, maka hasilnya juga positif. Langsung kita jumlahkan. Contoh kedua. Negatif 123 ditambah negatif 245. Nah, kita lihat keduanya bertanda sama, yaitu bertanda negatif. Sehingga langsung kita jumlahkan. 123 ditambah 245 yaitu 368. Karena kedua bilangan ini bertanda negatif, maka hasilnya juga bertanda negatif. Seperti itu kalau kedua bilangannya bertanda sama. Oke, positif ditambah positif ini hasilnya positif. Kalau negatif ditambah negatif hasilnya juga negatif. Sekarang bagaimana kalau tandanya berbeda di kedua bilangan ini? Bagaimana kalau tanda berbeda? Kita pelajari yang selanjutnya. Kedua bilangan berlawanan tanda atau tandanya berbeda. Ya, positif dan negatif. Itu satunya merupakan bilangan positif dan satunya bilangan negatif, atau kebalikan, yang satu bilangan negatif, yang satunya lagi bilangan positif. Apabila kita menemukan penjumlahan dengan bilangan yang bertanda beda, positif negatif atau negatif positif, maka kita kurangi, ya, langsung kita kurangi. Jadi bilangan yang bernilai besar kita kurangi dengan bilangan yang bernilai kecil tanpa memperhatikan tandanya. Jadi tandanya tidak kita perhatikan. Positif negatifnya itu tidak kita perhatikan dulu. Kita kurangi yang besar, kurangi kecil. Nah, hasilnya itu kita beri tanda sesuai dengan bilangan yang bernilai besar. Kalau yang besar positif berarti hasilnya positif. Kalau yang besar negatif maka hasilnya negatif. Bagaimana? Bingung ya? Kalau masih bingung, ayo kita pelajari contohnya. Di sini ada beberapa contoh. 26 ditambah negatif 34. Nah, di sini bertanda beda.
ini positif dan yang kedua bilangan negatif. Karena bertanda beda, maka kita kurangi tanpa memperhatikan tandanya ya, positif negatif. Ini yang besar yaitu 34 dikurangi 26. 34 dikurangi 26 yaitu 8. Kita lihat yang bilangan besar bertanda apa? Tadi yang besar itu 34 bertanda negatif. Maka hasilnya juga bertanda negatif. Ya. Contoh selanjutnya coba. 45 ditambah negatif 10. Nah, satunya positif, yang satunya bilangan negatif. Sehingga kalau berbeda tanda kita kurangi. Yang besar kita kurangi kecil tanpa memperhatikan tanda. Jadi 45 dikurangi 10. Ya. Sama dengan 35. Lalu kita lihat yang bilangan besar tadi bertanda apa? Yang besar ini 45 bertanda positif, maka hasilnya juga bertanda positif. Oke. Kemudian contoh berikutnya. Negatif 18 ditambah 38. Ini juga penjumlahan berbeda tanda. Nah, berarti kita kurangi, besar kita kurangi kecil. 38 dikurangi 18, yaitu sama dengan 20. Kita lihat bilangan yang besar bertanda apa? Yang besar ini bilangan positif, 38 ini positif. Maka hasilnya juga bertanda positif. Contoh selanjutnya, negatif 32 ditambah 26. Ini berbeda tanda juga. Kalau berbeda tanda langsung kita kurangi. Yang besar 32 dikurangi yang kecil yaitu 26. 32 dikurangi 26 itu 6. Sekarang kita lihat bilangan yang besar tadi bertanda apa? Yang besar ini bertanda negatif, maka hasilnya juga bertanda negatif. Oke. Sekarang karena ini tadi sudah penjumlahan ya. Prinsip di penjumlahan ini ada dua prinsip tadi, yang bertanda sama itu berarti ditambah, yang bertanda beda itu berarti dikurangi. Prinsip ini kita pakai untuk mengerjakan pengurangan bilangan bulat. Kok dipakai di pengurangan? Karena pengurangan itu nanti dinyatakan sebagai penjumlahan ya, dengan lawan bilangan pengurangnya. Jadi kalau ada pengurangan bilangan bulat, kita ubah menjadi penjumlahan dengan lawan bilangannya. Nah, contohnya, di sini saya punya 12 dikurangi 8. Pengurangan ini kita ubah menjadi penjumlahan. Jadi 12 ditambah negatif 8. Di sini kan ada 12 dikurangi 8. 8-nya positif. Lawan dari bilangan positif yaitu negatif. Jadi lawan dari 8 yaitu negatif 8. Sehingga bentuk penjumlahannya 12 ditambah negatif 8. 12 ditambah negatif 8 ini pakai prinsip penjumlahan tadi. Berbeda tanda sehingga yang besar dikurangi yang kecil. 12 dikurangi 8 yaitu sama dengan 4. Nah, karena yang besar ini bernilai positif, bilangan besarnya 12-nya positif, maka hasilnya juga bernilai positif. Sekarang yang contoh kedua, 20 dikurangi 50. Pengurangannya kita ubah ke penjumlahan. Jadi 20 ditambah 50 ini kan positif, berarti lawan dari bilangan positif yaitu negatif. Jadi lawan 50 yaitu negatif 50. 20 ditambah negatif 50. Ini penjumlahan berbeda tanda lagi. Sehingga dikurangi, yang besar kurangi kecil. 50 dikurangi 20 yaitu 30. Lalu tandanya, lihat pada penjumlahan. Yang bertanda, yang besar, bilangan besar bertanda apa? 50 bertanda negatif, maka hasilnya bertanda negatif. Contoh selanjutnya, negatif 8 dikurangi 12. Nah, tetap
kita juga harus ubah dulu ke bentuk penjumlahan. Pengurangannya ini jadi bentuk penjumlahan. Jadi negatif 8 ditambah. Lihat, ini 12 positif, maka lawannya yaitu negatif 12. Negatif 8 ditambah negatif 12 menjadi penjumlahan bertanda sama. Langsung kita jumlahkan. 8 ditambah 12 yaitu 20. Karena keduanya ini bernilai negatif, maka hasilnya juga bilangan negatif. Contoh selanjutnya ini. 12 dikurangi negatif 10. Kita ubah ke bentuk penjumlahan. Nah, jadi 12 ditambah dari lawannya negatif 10. Lawan dari negatif 10 yaitu positif 10. Sehingga 12 ditambah 10. Penjumlahan bertanda sama. Langsung kita jumlahkan jadi 32. Karena keduanya bilangan positif, maka hasilnya juga bilangan positif. Sekarang yang ini, negatif 15 dikurangi negatif 14. Pengurangan kita ubah ke bentuk penjumlahan. Jadi negatif 15 ditambah lawan dari negatif 14. Lawan dari negatif 14 yaitu positif 14. Jadilah ini bentuk penjumlahan dengan tanda berbeda. Di negatif 15 ditambah 14, ini penjumlahan bertanda berbeda, sehingga kita kurangi, yang besar kita kurangi kecil, 15 dikurangi 14 yaitu 1. Lalu dilihat angka yang besar bernilai apa? Yang besar ini 15 bernilai negatif, sehingga hasilnya juga bernilai negatif. Oke, mudah bukan ya? Nah, itu masih penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita dengan mudahnya bisa mengerjakan walaupun angkanya besar, kita bisa mengerjakan tanpa bantuan garis bilangan. Untuk operasi hitung yang lainnya yaitu perkalian dan pembagian akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, sampai di sini belajar kita. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Bila perlu, di-share ke teman juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.